bahaya besar sebenarnya bangsa ini. Jadi rampok dengan profesor itu suaranya sepadan. Satu-satunya yang akan terpilih adalah iblis. Video saya di sini itu, ya, dan jadilah orang-orang yang bersaksi bahwa saya telah menuntaskan amanah. Ya, ini 50.000 dapat 50. Wow, yang itu yang ori, yang ada tanda tangannya. Ya ampun. Yang harganya nyampe lah kita segitu. Yang harganya ya padahal poster doang. Mungkin limited kali ya. Limited apa gimana gitu ya. Ya mungkin. Pak Guru, aku tuh penasaran. Aku tuh dengerin Pak Guru. Sebenarnya belum lama, dikatakan mungkin setahun terakhir lah baru dengerin Pak Guru gini. Tapi akhirnya jadi ngejar nih banyak episode yang kayak wah ini seru banget. Pak Guru tuh emang sering baca buku, banyak buku di rumah apa gimana? Dulu tuh saya tuh baca bukunya tuh abis-abisan gitu. Bahkan dulu tuh sewaktu kuliah agak ngibul ke orang tua sih. Jadi masih tetap minta uang kuliah padahal punya saya gratis. Terus. Jadi saya tuh dulu dapat beasiswa dari universitas. Jadi gratis kan. Terus saya juga jualan buku. Jadi yang uang jualan buku buat saya, yang beasiswa itu dikasihin ke teman beasiswanya biar dia gratis. Nah, saya juga kan udah gratis kan. Nah, jadi dari orang tua uang ini tuh saya beliin buku atau saya zaman dulu makan buku tuh susah. Jadi saya fotokopi. Jadi masih jahat gitu pada waktu itu tuh masih suka makan, ya masih suka ngebajak apa gitu. Tapi akhirnya ya makin banyak, terus pas suatu kali ya beberapa waktu kemarin tuh buku saya tuh hilang. Nah sejak hilang itu nangisnya lama saya, jadi agak takut lagi untuk bisa beli buku tuh. Koleksi buku ya. Udah ya. Gitu. Tapi apa sih yang membuat kayak seorang Pak Guru nih suka membaca gitu? Soalnya banyak orang sekitar aku kayak malas baca, mungkin karena umur anak muda kali ya apa gimana gitu. Apa orang tua justru suka pendidikan juga, baca juga gitu. Enggak, jadi gini, sebenarnya ada rumusan yang sangat sederhana. Kalau misalkan nggak suka baca buku ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Karena pada dasarnya kita melakukan aktivitas tuh, melakukan kegiatan-kegiatan atau kebiasaan-kebiasaan tertentu tuh karena menurut otak kita itu penting untuk kita lakukan gitu. Jadi misal waktu kita kecil tuh, kalau cowok-cowok tuh pasti lari-lari, pasti main bola, kucing-kucingan sama teman-temannya kan. Pasti melakukan itu, nggak disuruh pun melakukan itu. Karena si otak si otak mengidentifikasi bahwa kita sebagai laki-laki nanti dewasa itu pasti akan bersaing, pasti akan kejar-kejaran, pasti akan harus tahu bahwa kalau melakukan kesini kecurangan terus dimarahin sama teman, kalau tidak, kalau ikut pada peraturan berarti baik-baik saja dan sebagainya. Nah, karena waktu dewasanya otak kita tuh mengira bahwa kita akan bersaing dan berkompetisi dan berkooperasi seperti itu, maka waktu kecil kita didorong untuk main-mainan itu. Kita nggak tahu kenapa kita suka bermain. Kita nggak pernah tahu kan? Iya, karena otak kita tuh sehat. Otak kita tuh tahu bahwa masa depan kita membutuhkan itu. Termasuk juga misalkan kenapa anak-anak perempuan tanpa dipaksa pun dia main masak-masakan, tanpa dipaksa pun dia main berbi-berbian, karena si otaknya sadar bahwa di masa depan keterampilan-keterampilan itu dia butuhkan, sehingga waktu kecil dia terlatih untuk itu kalau masih sehat. Nah, termasuk juga baca buku itu sebenarnya ketika si otak sadar bahwa di masa depan kita membutuhkan ilmu-ilmu di situ. Dan ketika kita membaca buku, kita tuh sebenarnya mencoba untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan ketika menjalani hidup. Saya misalkan mau beternak lele. Karena beternak lele menurut otak saya itu diasumsikan akan membuat saya kaya. Nah, maka saya otomatis akan terdorong untuk membaca buku cara beternak lele. Bahkan ketika tidak ada orang yang merekomendasikan. Ketika si otak kita masih baik-baik saja, polanya seperti itu. Polanya saya di masa depan ingin jadi presiden, maka di masa ini saya akan bergaul dengan orang yang dekat dengan presiden, saya akan masuk universitas yang berhubungan dengan presiden, saya akan membaca buku yang berhubungan dengan presiden. Itu otak tuh bekerja kan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita banyak membaca karena dorongan otak yang masih baik-baik saja gitu. Karena si otak mengira bahwa kita memang akan membutuhkan itu di masa depan.
gitu ya. Gue berasa nonton YouTube langsung nih. Live nih ya. Ini tuh udah direkod belum sih? Udah ya. Teman-teman Pak Gembul dong. Pak Gembul. Teman-teman semua, kembali lagi di Studio Kecil Podcast. Podcast saya kecil, isinya gede sama kayak hostnya, sama kayak bintang tamunya juga. Iya, Pak gede. Guru Gembul. Pak Guru Gembul ini merupakan guru beneran ya sebelumnya ya. Beneran. Guru juga. Sampai sekarang juga masih ya Pak ya. Si guru sekarang aktif di dunia content creator di YouTube. Wih, dan ini demi Allah ya, gue tuh setiap malam tuh gue nonton Pak Guru sebelum tidur. Harus. Habis Pak Guru baru Messi Judge gitu. Kayaknya dari Kobusing yang nonton. Wah. Nontonnya Pak Guru Gembul, Messi Judge, apa history gitu-gitu. Karena awalnya saya memang suka history dari kecil, memang suka history, suka belajar history gitu. Nah akhirnya pas dengerin Pak Gembul ngomongin history, saya jadi seneng. Akhirnya jadi keterusan nih, ngomongin agama, ngomongin science, ngomongin apa. Saya Pak Guru nggak takut ini Pak, nggak takut apa, kebanyakan membaca, kebanyakan tahu soal science, wah aduh, jadi murtad gitu. Takut gitu nggak sih? Ya enggak lah. Enggak ya? Ya enggak. Pak Guru kan banyak baca kitab-kitab lain juga selain Al-Quran, Iya. baca Alkitab dan lain-lain. Nggak pernah ada goncangan iman gitu Pak? Enggak, seru malah. Seru ya? Saya baca Alkitab tuh seru karena itu sejarah. Jadi sekalian saya bisa membayangin apa yang terjadi di Mesopotamia kuno, Israel kuno, sebagian Mesir kuno, wilayah Levan kuno. Itu saya membayangkan kan di situ ada misalkan gunung-gunung, lembah-lembah, sungai-sungai apa segala rupa. Ya, jadi sebuah penghiburan, menjadi karena saya bisa membayangkan seandainya saya ada di sana di zaman itu pada waktu itu. Gitu. Kalau sekarang kita berwisata ke tempat itu, kita hanya menemukan tempatnya. Tapi kalau misalkan membaca di situ, kita menghidupkan imajinasi kita. Imajinasi kita tuh lebih enak gitu. Benar. Jadi untuk kebanyakan orang, hayalan kita tuh lebih enak daripada dunia realita. Iya. Nah, ketika kita membaca dalam hal ini misal Alkitab atau kitab-kitab suci yang lain, misalkan dalam berbagai purana-purana Hindu, kita terbawa masuk suasana ke dalam lokasi dan waktu ke daerah di situ gitu. Jadi itu benar-benar, makanya salah satu fungsi dari sejarah itu kan adalah rekreasi, di mana kita bisa berekreasi tentang masa lalu. Ini ada janji dari para pengembang artificial intelligence bahwa nanti di masa depan ketika kita membaca sejarah, kita tidak membaca sejarah seperti ini, tapi kita masuk ke dunia 3 dimensi dan kita hidup di situ gitu. Kita melihat kanan kiri, ternyata orangnya sudah dalam baju yang seperti itu, bangunan yang seperti itu, gedung-gedung yang seperti itu. Katanya ya seru sih ya. Jadi retro apa sebutannya? Nggak tahu ya. Ada sebutan retrospektif atau apa gitu. Ketika baca terus dia jadi kayak merasakan, oh dulu di sini ada gedung ini, ada gedung itu. Iya. Retrokognisi. Oh mungkin itu ya. Pak Guru, ada beberapa orang yang contoh bapak saya itu cukup mengoleksi beberapa buku ya. Alhamdulillah di rumah punya rezeki. Cuman buku-buku saya kebanyakan kayak apa, Tan Malaka, bagus loh, Siti Jenar, gitu. Bapak saya nggak tenang. Bapak saya bukan nggak senang sih. Bapak saya bilang gini, kamu kalau baca ini di rumah aja, jangan dibawa bukunya, atau kayak gitu. Bacanya di rumah aja. Soalnya bapak saya bilang banyak orang ntar yang nggak senang, kamu ntar jadi ini. Bacanya juga habis baca jangan terlalu diiniin ya, jangan terlalu diresepin banget. Ntar kamu jadi murtad, ntar kamu baca ini dari apa gitu. Tanggapan Pak Guru gimana tuh? Ya, untuk banyak hal, untuk banyak kasus, saya harus menghargai bapaknya, Akang, karena berarti masih sangat protektif, masih sangat apa? Karena gini, informasi itu kalau misalkan kita masuk ke dalamnya, kita tuh ada potensi terjebak di dalam itu. Jadi dan kita hanya bisa keluar setelah kita membaca lebih banyak buku. Jadi satu kelemahan kalau misalkan mau dianggap sebagai sebuah kelemahan gitu ya. Jadi gini, ketika kita membaca buku, sebenarnya ada potensi kita itu masuk terjelembab. Karena membaca buku itu artinya minjem otak orang lain. Baca buku, jadi kita nggak pernah tahu apa misalkan ya, kita nggak tahu bagaimana sejarah Provinsi Banten, kita nggak tahu. Nah, ketika kita membaca sejarah Provinsi Banten, kita akhirnya dibawa masuk ke situ. Nah,
Kalau misalkan kita udah berhenti aja di situ, stuck di situ, maka kita nggak akan keluar selamanya. Tetap aja di situ. Makanya kalau misalkan ada orang yang mengatakan bahwa saya tercerahkan dengan buku-buku Tan Malaka, saya tercerahkan dengan bukunya Karl Marx, saya tercerahkan dengan buku-bukunya misalkan Sartre gitu. Itu bukan tercerahkan, itu tergelapkan. Karena artinya dia tidak bisa keluar dari situ, dia merasa, jadi ketika Akang misal, saya tercerahkan dengan guru gembul, itu tergelapkan maksudnya. Berarti terkerangkeng dalam dimensi itunya. Nah, bagaimana caranya bisa Akang biar bisa keluar dari situ? Kalau Akang mau tetap ada di situ gak jadi masalah. Kebanyakan orang tuh lebih memilih untuk terkerangkeng dalam satu ide-ide besar, sebagian besar. Tapi kalau misalkan Akang mau lepas dari situ, Akang keluar, cari buku yang lain, cari pembicara yang lain, cari gagasan ide yang lain, dan Akang pada akhirnya bisa secara mandiri dan secara independen bisa memutuskan mana yang bagus, mana yang tidak, pada bagian mana ini lebih bagus, pada bagian mana ini lebih bagus, pada bagian mana ini bisa saya ambil untuk kehidupan sehari-hari, pada bagian mana ini hanya saya gunakan untuk onani intelektual saja gitu. Pada bagian mana itu kita pilah-pilah seperti itu gitu. Nah, itu hanya bisa kita ambil kalau misalkan kita punya buku-buku pembanding atau ide-ide pembanding gitu. Jadi kalau misalkan yang tadi itu, kalau saya baca buku di sini nanti takut murtad dan sebagainya, ya enggak, karena saya punya banyak pembanding untuk itu. Dan saya akhirnya secara independen bisa memutuskan mana yang menurut saya relevan dan cocok untuk otak saya dan kehidupan saya, dan mana yang tidak gitu. Jadi saya baca Alkitab sampai total, sampai akhir. Saya Purana 18 biji semuanya saya baca. Termasuk yang paling kontroversial misalkan Bhavisa Purana. Saya selesai semuanya. Weda untuk sebagian kan dilarang dibaca, dan memang di Indonesia juga saya pikir tidak tersedia. Tapi potongan-potongannya itu, cuplikan-cuplikannya yang saya temukan pasti saya baca juga. Dan apakah saya nanti bisa ini berbaur dengan, ya saya berbaur dengan masa lalu, dengan spiritualisme, dengan apa dan sebagainya. Tapi ya saya ambil semua yang baik darinya, dan saya tidak khawatir apapun tentang kondisi sesudahnya gitu. Tanda untuk berkumpul. Kita sama-sama onani intelektual guys pada siang hari ini nih ya. Kebetulan ini hari apa? Jumat, Sabtu? Sabtu ya harinya. Oh, tadi kebetulan teman saya ini Aslam bertanya, kenapa sih hari ada 7? Katanya. Tadi saya udah mencoba jawab sih. Kan benar gak jawaban saya? Saya jawabnya berdasarkan Alkitab, itu Tuhan membuat dunia, membuat alam semesta selama 7 hari. Itu gak sih Pak? Benar ya? Iya, dalam 6 hari. Hari ke-7 Tuhan beristirahat. Hari ini, hari Sabtu, hari Sabat. Iya, hari Sabat Tuhan beristirahat. Iya. Sabat Tuhan beristirahat. Kalau kenapa bulan ada 12? Itu dari Romawi, benar ya? Jadi sama, jadi hitungannya itu adalah semuanya harus dalam. Jadi hitungan yang pertama itu adalah orang-orang yang tinggal di kawasan utara, kan sebagian besar yang membangun peradaban kita itu di kawasan utara. Jadi peradaban-peradaban tertua di dunia, Mesopotamia kuno, Mesir kuno, Romawi kuno, Cina kuno, India kuno, itu ada di kawasan utara Katulistiwa. Dan karena mereka ada di utara Katulistiwa, maka mereka benar-benar tergantung pada peredaran matahari, dan mereka benar-benar bisa mengamatinya. Karena matahari itu kadang-kadang tepat di kepala kita, kadang-kadang di ujung, kadang-kadang jauh banget di ujung. Nah, pas di ujung banget itu dingin banget kita. Pas dekat musim panas, akhirnya dihitunglah. Pas ujung banget itu dihitung, oh itu pas jauh, bikin pengukurnya, jamnya. Pas hari pertama kesini aja, mereka langsung seneng. Matahari sebentar lagi kesini. Makanya yang pas gitu, itu 1 Januari. Oh, gitu kan? Karena itu titik balik terjauh matahari. Jadi matahari udah paling jauh. Ini. Nah, tanggal 25 itu sepekan itu yang paling ujung, paling akhir. Nah, Januari ke sini, bulan ini ke sini, bulan ini ke sini. Nah, itu berhubungan dengan pertanian. Karena mereka itu sangat tergantung pada musim, apalagi misalkan orang Mesir kuno gitu. Kan mereka harus benar-benar bisa menghitung kapan akan terjadi banjir dan kapan akan surut. Sebab kalau misalkan mereka gagal 1 minggu aja meleset misal, jadi mereka pas nanam, banjirnya belum selesai, banjir lagi, kan habis. Jadi mereka tuh harus benar-benar bisa menghitung peredaran matahari itu. Nah, peredaran matahari itu pada akhirnya menjadi sakral, menjadi sesuatu yang sangat penting. Oke, setelah dihitung bahwa matahari itu ternyata dari ujung ke sana
terus ke atas kepala kita dan balik lagi ke sana, itu ternyata 365 hari. Lalu mereka hitung di bulan berapa kali tuh, bulan purnama berapa kali selama 1 tahun itu. Ternyata 12 bulan. Jadi dihitunglah 12 bulan. Nah setelah itu ternyata bulan itu juga mengalami siklus dari tipis sekali makin menebal jadi setengah, kemudian 3/4 dan bulan purnama terus menepis. Dihitung lagi berapa lama itu, sekitar 29 hari. Bikinlah penanggalan berdasarkan bulan. Nah kalau di Romawi itu fokusnya ke matahari, karena mereka mengikuti peredaran matahari yang benar-benar penting untuk pertanian mereka. Nah kalau orang Arab beda cerita, mereka tidak bertani, mereka tidak butuh pada pertanian itu, tetapi mereka melakukan perjalanan di malam hari untuk perdagangan. Nah karena itu mereka melihat bulan, jadi fokusnya itu adalah peredaran bulan. Sedangkan di Romawi peredaran matahari. Di Cina yang lebih unik lagi, dua-duanya dipakai. Oke. Gitu. Karena iya melakukan perjalanan dagang, iya orang Cina kan dari zaman dulu suka dagang. Mereka melakukan pertanian juga iya. Ada yang lebih unik lagi, orang Nusantara 3 sama bintang dihitungin. Bintang dihitung, oh ini posisinya udah begini, ini posisinya udah begini dan sebagainya. Untuk apa? Untuk melaut. Karena orang Indonesia bukan hanya bertani, bukan hanya berdagang, tetapi juga untuk melaut. Di tengah luasnya samudra, mereka tidak mempunyai alat navigasi apapun selain bintang-bintang itu. Jadi mereka harus menghitung juga bintang. Nah sayangnya yang penanggalan Nusantara ini hampir punah, atau bisa dikatakan punah untuk sebagian besarnya karena memang kita tidak terbiasa untuk mencatatnya. Kita minim mencatat Pak ya? Iya kita minim mencatat karena kita adalah bangsa penutur. Sejak zaman dulu tuh kita bangsa penutur. Makanya yang paling banyak komen kita di medsos tuh, yang paling banyak komen kita, yang paling banyak nge-tweet, yang paling banyak update status tuh kita, yang paling banyak penutur itu gitu. Tapi bagian suruh nulis buku, nulis jurnal, kalah. Tidur. Komen aja deh, bisa langsung komen aja nggak? belum nonton PMS udah komen ya belum? Iya. Komen gitu ya. Itu bangsa kita banget ya Pak ya. Dan saya pernah bikin ini nih. Apa? Bikin semacam sosial eksperimen gitu di channel saya. Saya nggak bilang-bilang ke orang. Saya yang nulis saya lebih pintar daripada Gus Baha, walaupun tidak sesombong dia gitu kan. Nah itu awalnya itu sebenarnya hanya judul aja untuk narik perhatian, tapi setelah setengah hari itu jadi sosial eksperimen gitu. Ternyata sebagian besar orang yang nonton itu, yang komen di situ ngebully saya. Padahal kan sebenarnya saya bukan menghina Gus Baha. Saya bilang ada orang yang menghina Gus Baha seperti itu. Nah tapi saya dibully habis-habisan. Kenapa? Ternyata sebagian besar orang yang komen adalah yang baca judul tanpa nonton. Bahkan 1 menit pun tidak. Nah, jadi ternyata terbuktilah bahwa kita tuh bangsa penutur yang benar-benar gitu. Bahkan sebelum kita nonton, sebelum kita tahu apa yang seharusnya disimpulkan, kita sudah menyimpulkan duluan. Ini bahaya besar sebenarnya bangsa ini. Akhirnya kita tuh mudah terpecah belah, kita mudah diadu domba, kita mudah untuk menerima sumber-sumber hoax. Ya, dan akhirnya ilmu pengetahuan kita gagal berkembang karena kita lebih suka hoax daripada yang realita gitu. Iya, salah satunya adalah karena itu. Apa sih Pak Guru yang membuat bangsa kita menjadi seperti ini? Apakah ada unsur sejarah apa gitu membuat kita jadi malas baca, malas nonton gitu? Ya karena nenek moyang kita tuh nenek moyang yang berhasil gitu. Jadi kan dunia itu siklus ya. Maksud dunia siklus itu, jadi gini lah. Kalau ada bapak-bapak kaya raya banget gitu ya, kemungkinan besar anaknya tidak memiliki mentalitas kaya seperti bapaknya, karena sejak kecil sudah mendapatkan fasilitas. Dan sebaliknya, banyak orang-orang yang kaya di Indonesia, misalkan katakanlah 10 orang kaya di Indonesia, 5 diantaranya dulunya adalah fakir miskin gitu, atau menengah gitu. Karena ternyata apa? Karena kefakiran itu mendorong orang untuk bisa bermental kaya raya. Kan begitu ya, jadi ada semacam siklus gitu, walaupun tidak selalu seperti itu, tapi ada siklus gitu. Nah, masalah yang utamanya itu adalah bahwa nenek moyang kita itu adalah bangsa yang selalu berhasil. Dan karena bangsa yang selalu berhasil, maka mereka tidak memiliki atau tidak terbiasa mengembangkan catatan-catatan. Saya pernah bilang di beberapa, jadi kalau orang Cina pengen nangkap harimau, misal, bagaimana caranya menangkap harimau? Susah sekali percobaan gagal, bikin jebakan yang kedua gagal, bikin jebakan yang ketiga malah dirinya yang dimakan sama harimau, bikin keempat, kelima, keenam, ketujuh
Pas ke-10 mereka berhasil, mereka harus mencatatnya. Biar orang selanjutnya tidak melakukan kesalahan, tidak try and error dari 1 lagi, kedua, ketiga, ke-10. Jadi pas mereka berhasil, mereka langsung buru-buru catat gitu. Jadi ketika mereka misalkan mencoba untuk menemukan obat mana yang paling bagus untuk sakit perut, yang satu cobain, gak ngaruh, yang satu keracunan, yang apa. Pas ke-10, mereka langsung catat itu. Pas berhasil mereka catat itu. Dan akhirnya apa? Pengobatan tradisional Cina sampai sekarang masih sangat terkenal. Betul. Dan begitu. Jadi orang mencatat itu adalah agar tidak try and error lagi. Karena apa? Karena mereka lebih sering gagalnya daripada berhasilnya. Nah, coba misalkan bandingkan itu kepada realitas masyarakat Indonesia kuno atau Nusantara kuno. Saya pengen nangkap kijang. Gampang. Iya. Ada di mana-mana kijangnya. Terus nangkepnya juga gampang karena kijang tidak bisa berlari di semak belukar seperti di sini kan. Jadi nggak usah bikin jebakan, tangkap aja. Tangan kosong juga banyak yang bisa ternyata. Populasi kijangnya banyak, gitu. Kemudian tempatnya memadai apa dan sebagainya. Ya akhirnya kita nggak usah menjadi bangsa yang pencatat karena kita jarang gagal. Keberhasilan itu bukan sesuatu yang besar dan berharga. Keberhasilan itu keseharian kita. Karena keberhasilan adalah keseharian kita. Untuk apa kita mencatat sesuatu yang sudah sehari-hari kita lakukan gitu, dan kita alami. Nah karena itu ngapain juga kita mencatat gitu. Gokil. Bener. Pak Guru, kenapa sih bangsa Eropa, bangsa Barat, bangsa Utara dari Pak Guru sempat ngomongin, dia bisa dikatakan lebih advance lah, lebih maju dibandingkan kita peradabannya, bahkan kayak orang-orangnya, pemikirannya gitu. Kita tahu banyak penemu dari mereka gitu. Apa sih yang membuat mereka tuh lebih advance dibandingkan kita? Sedangkan tadi Pak Guru Gembul sudah bercerita nenek moyang kita jauh lebih gampang gitu, jauh lebih berhasil, jauh lebih apa gitu Pak. Ya kemarin kan ada kerusuhan di Perancis. Ya. Kemudian apa yang mengemuka di sana itu kan, kerusuhan itu dimulai dari ada seorang anak imigran dari Afrika Utara yang ditembak mati oleh polisi padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun, kecuali hanya tidak mau berhenti ketika diminta berhenti. Dan akhirnya terjadi kerusuhan di mana-mana, dan akhirnya orang-orang yang ini Prancis kenapa membunuh orang imigran, jadi rasis apa dan sebagainya. Kemudian dari pihak kanan itu, sayap kanan itu, mereka mengatakan kurang lebihnya adalah bahwa kami itu adalah bangsa yang sudah tercerahkan, sedangkan bangsa-bangsa luar itu belum tercerahkan. Yang jadi masalah itu adalah yang bikin rusuhnya kalian, yang bikin keributannya kalian. Kami itu sebelum kalian datang para imigran baik-baik saja hidupnya. Karena apa? Karena perang-perangan penghabisan kami itu sudah dilakukan di zaman dulu. Nah, jadi kenapa bangsa Eropa itu bisa lebih maju, lebih advance tadi dikatakan, itu menurut versi orang-orang Eropa sendiri dan orang Amerika itu adalah karena mereka sudah mengalami pencerahan, dan pencerahan itu tidak pernah dialami oleh bangsa-bangsa lain. Termasuk juga misalkan sekarang Cina, Jepang, Korea maju, Singapura maju. Benar nggak? Menurut orang-orang Eropa itu nggak maju. Mereka itu hanya mencoba mengejar, tapi dengan pengorbanan yang 10 kali lipat lebih sulit daripada yang dilakukan di Eropa. Jadi misal, sekarang Korea Selatan itu satu di antara 20 negara paling bersaing di sedunia, posisi 15 misalkan. Tapi bagaimana cara mereka mendapatkan poin itu? Ketika anak-anaknya dipaksa belajar dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Ketika orang-orang yang bekerja di sana dipaksa untuk kerja dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Nah, dan akhirnya mereka maju dan hanya bisa mengimbangi Jerman yang bekerjanya hanya 7 jam sehari. Dan mereka banyak waktu luang, dan sekolah di Jerman jauh lebih pendek. Jadi untuk bisa mengejar Jerman, Korea melakukan 2 kali lipat, 3 kali lipat upaya, effort yang jauh lebih besar. Kata orang Eropa, itu bukti bahwa kalian itu belum dapat pencerahan, kalian hanya berusaha mengejar ketertinggalan dari kami. Nah, lalu apa yang menyebabkan kami bisa maju seperti ini? Ada 2 hal yang harus kita garis bawahi dalam kemajuan Eropa itu. Yang pertama, mereka maju secara evolutif dari dasar. Sama seperti negara-negara lain di seluruh dunia, evolutif. Jadi maksudnya gini, sebuah peradaban itu muncul adalah reaksi masyarakat atas tantangan alamnya. Jadi muncullah kebudayaan itu. Nah, kebudayaan orang-orang Barat itu muncul dari awal, dari sebagai reaksi terhadap tantangan alamnya, meningkat, kemudian hancur
mohon maaf ya, bukan gara-gara apa, tapi memang kita melihat dalam perspektif orang Eropa ya. Kemudian peradaban itu hancur gara-gara gereja. Sejak tahun 500-an itu benar-benar, jadi ada seorang kaisar, misalkan siapa ya, Agustinus kalau nggak salah, siapa ya, Justinianus. Kaisar Justinianus itu orang-orang filosof Yunani itu dibuang, ditendang semuanya, gak boleh ada di wilayah kekuasaan Romawi gitu. Semuanya dan akhirnya apa, masuk ke dunia gereja. Nah baru sekitar 1000 tahun kemudian mereka tersadar, gara-gara perang salib mereka tersadar bahwa mereka itu tertinggal. Akhirnya apa, mereka berusaha untuk kembali ke zaman dulu, mentalitasnya dikembalikan ke zaman dulu. Jadi mereka menjadi bangsa yang orisinil, gak dicampur adukan sama bangsa yang lain. Jadi karakteristik bangsa itu memang khas. Jadi kalau orang Indonesia punya karakteristik seperti ini, bagus. Kalau karakteristik seperti ini dipindahkan ke wilayah yang lain, menjadi jelek. Karena budaya adalah reaksi masyarakat atas tantangan alam di satu kawasan. Nah, orang Eropa juga awalnya bagus. Terus masuk gereja, di mana gereja itu merupakan budaya dari latar yang berbeda, itu mereka kacau. 1000 tahun kemudian mereka sadar, baru setelah 1000 tahun, mereka ingin kembali Renaissance, yang mereka sebut mengorikan kembali gagasan-gagasan Eropa sebelum kekristenan, kan begitu. Nah setelah menjadi ori, ternyata mereka melakukan apa? Setelah orisinal mengikuti evolusi, yang mereka lakukan kemudian adalah mencari sumber-sumber pengetahuan dan mentalitas dari bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Setelah Renaissance, reformasi gereja. Di era reformasi gereja itu, mereka melakukan pelayaran samudra ke seluruh penjuru dunia, termasuk Nusantara, ngambil semua ilmu pengetahuan yang ada dari seluruh bangsa-bangsa itu. Jadi setelah mereka menjadi orisinil untuk dirinya sendiri, baru kemudian mereka ngambil budaya dari India, ngambil tradisi dari Cina, ngambil pengetahuan dari orang-orang Islam, semuanya dirangkum jadi satu, kemudian mereka gerakan dalam sebuah gerakan yang namanya Aufklärung, filsafat. Jadi awalnya seni, kemudian menjelajah ke seluruh, masuk ke dobrak agama, kemudian masuk ke Aufklärung, filsafat. Setelah mulai dari filsafat itu, baru revolusi industri, pengetahuan mereka dimasukkan ke dalam dunia teknik, revolusi industri. Setelah itu mereka bertengkar satu sama lain, berperang habis-habisan dalam Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan lain sebagainya. Barulah setelah mendapatkan itu semua, mereka menikmati kejayaan seperti yang sekarang. Gitu kan? Nah, sedangkan bangsa Indonesia apakah sempat untuk menjadi ori? Kita nggak sempat untuk menjadi ori gitu. Misalkan, bangsa kita adalah bangsa yang sebenarnya terpecah-pecah dari bahasa yang berbeda, suku bangsa yang berbeda, dan sebagainya. Kita orisinalnya itu apa? Kita sebenarnya raja-raja di Nusantara, kalau dia gede sedikit aja, dia dominan sedikit aja, dia pengen menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Jadi kalau misalkan yang dominan itu orang Sumatera, dia pasti tujuannya, cita-citanya mempersatukan wilayah Nusantara. Kalau yang dominannya ternyata adalah Raja Jawa itu pasti punya cita-cita untuk menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Kan begitu. Jadi sebenarnya wilayah Nusantara itu memang sudah dipersatukan oleh ide dan gagasan. Dan sejak awal kita tuh memang adalah bangsa yang berbeda-beda gitu. Kemudian bangsa kita itu adalah bangsa yang apa? Bangsa kita itu adalah bangsa yang sangat toleran, sangat mudah beradaptasi terhadap bangsa-bangsa yang lain. Karena kita ada di wilayah kepulauan, kita meniscayakan untuk berdagang satu sama lain, dan akhirnya kita selalu bisa berinteraksi, bekerja sama, dan saling tukar-menukar dengan bangsa yang lain. Itu kebudayaan kita. Kebudayaan yang sangat toleran, kebudayaan yang sangat terbuka, kebudayaan yang tidak takut terpengaruh pada budaya yang lain, karena mirip orang Jawa lah. Orang Jawa itu salah satu yang paling ori di Indonesia. Jadi maksudnya gini, orang Jawa itu dia ditempatkan di Papua dia bisa, ditempatkan di Kalimantan dia bisa. Tetapi ketika ketemu sama orang Jawa lagi, dia berbahasa Jawa. Itu ya. Nah, orang Nusantara itu di zaman dulu tuh gitu semuanya gitu. Mau yang Sunda, mau yang Jawa, mau yang Kalimantan, mau yang Sulawesi itu gitu semuanya. Nah, tetapi kemudian ketika itu terjadi dan orang Nusantara sudah memiliki sistem ekonominya sendiri, sistem ekonomi gotong royong, sudah apa sendiri, kemudian datang kapitalisme, kita mencoba masuk tapi ada sesuatu yang sakral sehingga ini dipertentangan, di apa dan sebagainya, sehingga kita tuh sekarang kaya akan pertentangan-pertentangan, bukan kaya akan toleransi-toleransi. Di zaman dulu kita adalah bangsa yang ngerti
pada bagian mana kita harus bertoleransi dan paham pada bagian mana kita mengembangkan tradisi dan nilai leluhur budaya sendiri. Ya sama seperti orang Jawa tadi. Dia bisa ditempatkan di Kalimantan dan berbaur di sana dengan orang Kalimantan tanpa menjadi orang yang kurang ajar di sana, tetapi dia tetap meninggikan bahasa mereka. Kan begitu ya. Orang Kalimantan juga dia seperti itu. Orang Bugis Makassar juga dia seperti itu. Sekarang kita gagal bisa menjadi seperti itu. Ketika ada dari luar, budaya kita di zaman dulu itu ketika ada pengaruh dari dunia luar kita terima, kita adaptasikan dengan budaya sendiri. Sekarang kita enggak. Contoh gini lah ya, contoh di zaman dulu itu masyarakat kita itu adalah masyarakat yang memuja leluhur. Ada dewa kita, misalkan yang kurang dikenal tuh Tagarwa gitu. Ada dewa-dewa kita lah. Nah, tapi intinya adalah bahwa masyarakat kita itu adalah memuja leluhur. Ketika Hindu dan Buddha datang, jangan puja leluhur, puja dewa ini, puja dewa itu. Kita awalnya nerima, tapi kemudian diadaptasi sedikit demi sedikit sehingga Hindu dan Buddha di Nusantara tetap memuja leluhur. Jadi kita kembali ke dunia kita gitu. Atau misalkan ketika nama orang-orang Nusantara asli itu namanya sangat sederhana dan berhubungan dengan alam. Biasa gitu ya. Nah, tapi ketika kedatangan Hindu Buddha, namanya nggak boleh seperti itu. Apalagi yang bangsawan namanya harus bagus. Jaya Singhawarman, namanya harus yang gitu ya. Atau Raden Wijaya, atau Wijaya kan melambangkan kemenangan. Kita ikutin dulu nama-nama itu, tapi sedikit demi sedikit berubah dan kembali ke dalam nama leluhur kita. Gajah Mada, Hayam Wuruk, Kebo Hijau, ya dan lain sebagainya. Nah, jadi kita tuh prosesnya tuh mengadaptasi nilai-nilai dari luar, diambil baik-baiknya saja, tapi kemudian kita akan kembali kepada nilai tradisi orisinal kita. Itu aslinya budaya kita, lokal kita tuh aslinya begitu. Tapi sekarang kita enggak, karena ada terlalu banyak, kita gagal beradaptasi lah intinya. Gagal beradaptasi. Ya kan Pak Guru, yang saya temukan di luar sana, contohnya kaum milenial, kaum Gen Z lah sekarang gitu ya, banyak kan yang malu gitu Pak, malu. Sebenarnya mereka nggak sadar mereka malu kali ya. Mereka malu untuk menggunakan, mungkin kalau pakai bahasa Inggris kan ada namanya aksen British, aksennya orang Asia, aksennya orang Singapura. Ketika orang Indonesia aksennya apa? Mereka tuh malu untuk ngomong kayak Jakarta, maunya Jakarta gitu. Padahal itu kan salah gitu. Itu kan adalah adaptasi orang Amerika atau orang Eropa ketika menyebut Jakarta, mereka nggak bisa, mereka jadi Jakarta gitu. Orang Indonesia tuh nggak. Akhirnya kenapa dia ngomongnya ikutan Jakarta juga? Harusnya kan dibenerin Jakarta gitu. Harusnya gitu. Contoh kayak misalnya kita ngomong Paris itu bukan yang benar bukan Paris tapi Paris. Karena orang Prancis ngomongnya Paris. Loh, kalau orang Amerika ngomongnya Paris aja. Kenapa kita harus ikutan ini sih gitu? Kenapa kita harus berkiblat banget sama yang benar tuh ini tahu ngomongnya kayak misalnya di Korsel Teteok Boki gitu kan, Teteok Boki panggilnya yang benar tuh Tokoki. Ya kita orang Indonesia ngomongnya Teteok Boki gitu. Nah, kita tuh terlalu memuja-muja yang benar tuh gini tahu, tapi kita ketika masuk ke budaya kita sendiri, kita tuh kayak bodoh amat gitu loh. Aku ngerasa gitu sih ya, anak-anak muda zaman sekarang seperti itu. Ya karena kita inferior. Kita bangsa yang sudah dilanda mental inferior sudah lama sekali, sudah berabad-abad. Dan inilah pada akhirnya. Jadi dulu kita tuh percaya diri. Ketika orang Belanda datang kita percaya diri. Ketika orang apa percaya diri, ya kita serap apa yang menurut kita bagus dan kita buang apa yang menurut kita jelek karena kita superior. Kita menganggap bahwa diri kita tuh bagus gitu. Ya keren gini-gini aja gitu. Nah, sedangkan sekarang sudah ditanamkan nilai-nilai inferioritas sehingga kalau misalkan kita ketemu sama bangsa asing, kita harus berpikiran seperti bangsa asing. Kalau mau maju harus berpandangan seperti bangsa asing kalau mau maju, dan akhirnya ya jadi tadi itu. Jadi kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Bahkan kayak dalam sisi fisik gitu ya. Sekarang cewek-cewek pengennya looks-nya Korea. Harus putih. Sedangkan banyak orang-orang barat yang pengen punya kulit seperti orang Indonesia. Keriting dan sawo matang itu tidak bagus. Karena mereka berkiblatnya kita nggak boleh gini, kita harusnya kayak orang-orang Korea, harus kayak orang-orang bule gitu. Itu jadi menyakitkan sih menurut saya. Menyakitkan ya. Dan ya menyakitkan banget. Dulu orang tua kita juga ikut, tapi bukan Korea ibaratnya, Arab. Ini anak lahir ganteng banget kayak Arab gitu. Jadi ganteng banget tuh kayak Arab gitu. Bahkan teman-teman bapak saya kalau lagi nongkrong di rumah tuh Pak, suka kayak pakai Ana
ente punya gitu padahal orangnya juga ini mah orang Ciledug ini kenapa ngomongnya anak ente kayak gitu. Pak Guru menganggap diri nasionalis ya? Saya menganggap nasionalisme dengan gagasan yang baru. Jadi secara ideologis saya tidak setuju dengan nasionalis. Itu secara ideologis dan dalam pahaman bahwa nasionalisme itu adalah sebuah paham yang menganggap bahwa persatuan manusia itu harus diikat dalam kesamaan ras atau kesamaan ciri fisik atau kesamaan bahasa yang paling umumnya. Yeah. Saya pikir itu bukan saja tidak relevan, tetapi juga misal mengkhianati nilai-nilai yang lebih besar, misalkan kemanusiaan. Begitu. Jadi kalau misalkan ada orang Papua misalkan yang marah-marah, kenapa bangsa Indonesia penjajah? Loh, kata siapa penjajah? Ya iyalah penjajah, Anda kulit sawo matang sedangkan kami kulit hitam, kami ada di sini sejak awal. Seharusnya kami yang memiliki tanah ini lebih yang harus memiliki tanah ini secara keseluruhan dan lain-lain gitu. Nah, itu kan sebenarnya adalah pandangan-pandangan nasionalisme kuno gitu. Yeah. Yang saya pikir itu nggak relevan. Itu nggak relevan. Jadi relevansinya apa? Nasionalisme yang saya maksud itu adalah nasionalisme atas dasar kesepakatan bersama bahwa kita memang harus bersatu gitu. Nasionalisme kita itu adalah nasionalisme yang saya pikir itu semisal seperti yang digagas oleh Ernest Dousdeker gitu atau Setiabudi gitu. Jadi nasionalisme kita itu adalah bahwa kita tidak terikat hanya gara-gara budaya yang sama, bahasa yang sama, ciri fisik yang sama. Yang kita itu terikat menjadi satu yang namanya Indonesia adalah karena kita bersepakat bahwa kita menjadi wilayah Indonesia dan kita bersepakat berkontribusi habis-habisan untuk dan berdedikasi untuk kebesaran nama bangsa Indonesia. Jadi yang dimaksud dengan bangsa Indonesia bukan gara-gara ciri fisiknya seperti ini atau bahasanya seperti ini atau latar agamanya seperti ini dan sebagainya. Kalau misalkan kita ngambil dari situ, buyar kita nasionalisme kita tuh. Contoh misal, orang Riau, orang Sumatera itu apa-apanya mirip sekali dengan orang Malaysia. Ciri fisiknya sama, bahasanya sama, latar agamanya sama, makanan pokoknya sama, rambut keriting-keriting, bahkan logatnya, aksennya juga sama. Tapi mereka dipisah menjadi dua negara yang berbeda. Sedangkan orang Papua dengan orang Papua Nugini semuanya sama, tetapi mereka dipisah gara-gara dua negara, dipisah gara-gara politik yang berbeda. Nah, Papua dengan orang Lampung dengan orang Sumatera kok jadi satu negara padahal mereka memiliki seluruh keberbedaan itu. Nah, karena kalau misalkan nasionalisme yang dimaksud itu adalah nasionalis kebangsaan, maka kita tidak mungkin bisa itu. Dan di seluruh dunia tidak ada satupun bangsa modern yang nasionalis. Orang Jepang, apakah mereka satu etnis, satu bahasa? Mereka berbeda. Misalkan orang Rusia jelas berbeda, orang Amerika Serikat jelas berbeda. Karena nasionalisme yang kita maksud itu adalah bahwa kita bersepakat atas tumpah darah Indonesia, kita bersepakat kita berdedikasi di sini, dan kita bersepakat bahwa kita bersatu dalam satu kesatuan politis. Kesepakatan itulah yang akhirnya menjadi nasionalisme modern. Nah, itulah yang kita perjuangkan karena kita memutuskan untuk menjadi nasionalis, bukan saya memutuskan jadi nasionalis karena Tuhan menciptakan saya keriting dan dia keriting maka kita harus bersatu. Gitu. Wow. Dekil. Saya sendiri, saya mengakui saya sudah tidak nasionalis. Wow, saya merasa seperti itu. Tapi bukan seperti Pak Guru Gembul yang emang punya gagasan sendiri segala macam dengan riset segala macam. Saya lebih kayak kenapa ya kesel dia sama negara ini gitu. Kenapa ya saya ngerasa kesel sama orang-orangnya, sama pemerintahnya, sama sistemnya gitu. Jadi karena ngerasa itu, jadi saya ngerasa saya nggak nasionalis dan saya malah ngerasa kayak kalau bisa pindah ke luar negeri deh gitu. Dan banyak ternyata generasi saya, sepantaran saya yang lu kalau bisa dapat green card di Australia, di Singapura, cabut aja, ngapain di sini, nggak ada ininya gitu. Pak Guru merasakan hal itu juga nggak sih, kayak kalau misalnya dikasih rezeki nih banyak. Saya menemukan ribuan alasan dalam tanda kutip ya, menemukan ribuan alasan untuk mau keluar dari sini gitu. Sebab saya mau ke dokter aja gitu harus dimahalin. Ke dokter ke Malaysia jauh lebih murah daripada di Indonesia. Lengkap dengan ongkos ke Malaysia ditambah ke dokternya itu masih lebih murah daripada berobatnya di Indonesia gitu. Ternyata apa? Ternyata karena banyak dokter di Indonesia yang menerima suap dari farmasi, banyak yang seperti itu. Jadi ongkos berobat itu bisa sampai naik 40% dan sebagainya. Kemarin Pak Jokowi marah-marah,
Kenapa kita lebih banyak berobat ke luar negeri, jadi kita rugi sampai 10 triliun, sampai sekian triliun. Ya iyalah, dokter kita bermasalah. Misalkan dalam sisi itu saja gitu ya. Kemudian dalam sisi ilmu pengetahuan, gimana kita mau maju sedangkan guru-guru kita, dosen-dosen kita tidak bisa, kan banyak yang tidak berkualitas. Guru-guru kita, dosen-dosen kita disorot sama dunia internasional sebagai dosen-dosen dan guru-guru yang tidak mampu mengajar dengan sebaik-baiknya. Banyak juga laporan seperti itu. Lah, saya mau jadi pintar susah, mau jadi kaya susah, mau jadi apa-apa susah gitu ya. Dan akhirnya banyak yang seperti itu. Tapi fokusnya gini Kang, kalau misalkan akan kecewa dengan masalah-masalah yang seperti itu, barusan di sebuah universitas saya ngomong kayak gini. Orang besar itu tidak lahir dari sebuah negara yang mapan. Seluruh pemimpin besar, semua orang-orang yang terkenal, semua orang yang namanya tercatat manis di buku-buku sejarah, itu adalah orang yang lahir dari krisis. Jadi kalau misalkan kita ada di Amerika Serikat, kita ada di Australia dan sebagainya, kita akan happy, kita akan bahagia, tetapi kita hanya menjadi manusia yang biasa-biasa aja tanpa kehidupan yang bermakna. Sedangkan kita di sini, kita punya peluang besar untuk menjadi pahlawan di masa depan, karena kita hidup di wilayah yang sangat krisis. Hitler bisa jadi orang besar, pemimpin besar, bukan orang besar. Hitler menjadi pemimpin besar karena dia hidup dalam masa krisis. Soekarno menjadi orang besar karena dia hidup di masa krisis. Semua orang-orang besar hidup di masa krisis. Jadi justru ini adalah habitat terbaik agar kita bisa menjadi orang-orang yang di masa depan namanya tercatat harum dalam buku-buku sejarah. Jadi daripada saya memilih untuk menjadi orang yang rebahan, pasrah terhadap realitas ini, saya lebih baik saya akan ciptakan masa depan saya akan ubah realitas ini. Biarkan realitas yang sekarang ini jelek, tetapi sayalah yang akan mengusung, sayalah yang akan menciptakan masa depan yang jauh lebih baik. Jadi saya punya motivasi itu justru karena negara ini adalah negara yang kolaps. Gokil. Mau nangis orang. Setuju Pak Guru Gembul? Saya mau batuk. Tapi minum dulu. Iya, minum dulu. Oke ya. Gila. Hard times create good men. Good men create soft times. Soft times create soft men, and soft men create hard times. Itu siklus yang tadi ya. Bilang ya. Jadi emang pria-pria hebat, orang-orang hebat datang dari waktu yang sulit gitu. Dan orang hebat akan menciptakan waktu yang hebat. Waktu yang hebat ini menciptakan orang-orang yang lemah. Orang-orang lemah akan membuat waktu yang sulit. Dan akan siklus lagi berulang. Sekarang kita di masa yang sulit atau yang hebat nih? Sulit ya. Apa yang mungkin kalau waktunya hebat nggak ada Pak Guru Gembul di YouTube ya. Mungkin jadi biasa aja. Biasa aja ya. Mungkin jadi biasa aja ya. Oke Pak Guru Gembul. Kita masuk ke bentar dunia politik nih Pak. Pemimpin seperti apa sih yang menurut Pak Guru Gembul layak memimpin Indonesia itu seperti apa? Saya mohon maaf kalau misalkan harus menyebut bahwa calon yang saya lihat sekarang itu tidak berkompeten. Saya mohon maaf ya, itu pendapat pribadi saja. Ketika menyebut bahwa calon yang menurut saya sekarang itu tidak berkompeten. Karena apa? Karena gini nih, ini logika yang paling sederhana, logika yang paling dangkal. Kalau negara ini kolaps, negara ini lagi krisis, negara ini kita ketahui sedang bermasalah. Kemudian ada juru kampanye, maka juru kampanye itu seharusnya mengkampanyekan, ayo kita bangun peradaban, ayo kita kerja keras, ayo kita kerja cerdas, ayo kita ciptakan lingkungan yang sehat dan jujur. Seharusnya gitu. Karena apa? Karena juru kampanye itu harus memberikan visi kehidupan buat orang-orang di Indonesia. Sekarang yang terjadi sebaliknya. Indonesia krisis, Indonesia kolaps, Indonesia hancur. Lalu mereka justru malah mengiming-imingi angin surga, menyogok dengan fantasi. Kalau saya terpilih, BBM gratis. Kalau saya terpilih, BPJS hilang. Kalau saya terpilih, listrik turun. Kan berarti janji-janji itu mereka tahu persis. Dengan seluruh gagasan dan pengetahuan yang mereka sadari, mereka tahu persis bahwa janji-janji itu tidak akan terlaksana. Kan kita negaranya kolaps. Kalau negara kolaps, kemudian listrik digratisin, kemudian BBM digratisin juga misalkan dan sebagainya gitu ya, ya negaranya makin kolaps. Mereka tahu itu kan. Jadi gimana caranya supaya negara ini maju? Ajak masyarakat untuk kerja bareng. Kayak Pak Karno itu ketika tahu bahwa bangsa Indonesia itu dijajah, dia bukan listrik gratis, bukan apa, ayo kita berjuang sampai tetes darah penghabisan. Nah,
politisi-politisi itu kalau misalkan tahu bahwa Indonesia sekarang sedang chaos, sedang kacau, sedang tidak baik-baik saja, ajak masyarakat untuk berjuang sama-sama, bukan mengajak mereka untuk berfantasi bahwa kalau pemimpinnya ini maka rumah 0% akan didapatkan. Kan pada akhirnya tidak tercapai, tidak terlaksana. Bahkan mereka tahu sejak mereka mengumumkannya, mereka tahu itu akan gagal. Tapi mereka rela untuk membohongi rakyat. Atau mereka rela untuk menciptakan harapan-harapan palsu itu agar mereka terpilih. Kan balik. Jadi kalau misalkan nanti kampanye, pilih saya karena saya nanti listrik bakal gratis, saya langsung meninggalkan orang yang semacam itu. Karena itu tidak realistis, tidak realistis. Makanya ketika tiga-tiganya sekarang berbicara tentang nanti kalau saya terpilih, visi misi saya adalah saya akan menghilangkan beban buat rakyat, yaitu begini. Saya akan bikin kartu Indonesia begini, kartu Indonesia begitu dan sebagainya, yang semuanya adalah beban ekonomi negara, yang pada akhirnya justru semakin membuat masyarakat kolaps kan? Iya, saya gak akan pilih orang-orang yang tidak realistis seperti itu demi mendapatkan suara, kemudian mereka menjual fantasi-fantasi. Ya maaf ya, jangan disomasi. Jangan disomasi. Apa-apa ya. Tapi saya juga tidak akan memilih. Ya, karena katanya siapa ya Pak Guru Gembul, saya lupa orang Eropa sana, dia bilang, soal filsuf dia bilang, pemilu tidak akan merubah nasib sebuah bangsa. Apabila pemilu dapat merubah nasib sebuah bangsa, maka pemilu itu harus ilegal. Dia bilang seperti itu. Karena yang merubah nasib sebuah bangsa bukan presidennya, bukan pemilunya, melainkan ya mungkin orang-orangnya juga, businessman-nya juga lah ya, orang-orang cukong-cukongnya. Ya, kan? Ini mah rumusan yang paling tradisional dari demokrasi. Rumusannya itu adalah kan begini. Setiap satu orang di sebuah negara demokrasi itu dia memiliki satu suara yang sepadan dengan orang lainnya. Jadi rampok dengan profesor itu suaranya sepadan dalam pemilu kan. Guru SD dengan pemulung itu sama. Jadi orang cendik-cendikia dengan penjahat kelas kakap itu suaranya ternyata sama. Jadi kesimpulannya adalah kalau misal negara itu dipenuhi oleh orang-orang penipu, kalau sebagian besar di negara itu dipenuhi oleh orang-orang jahat, maka satu-satunya yang akan terpilih adalah iblis. Begitu kan? Itu logika paling sederhana dari demokrasi. Wow. Oke, Pak Guru Gembul, terima kasih sudah mau datang ke Sudah Kecil Podcast. Tepuk tangan dong ke Pak Guru Gembul dong. Ini kita nggak berapa udah ngomong sejam setengah ya? Serius? Iya, panjang banget ya? Sejam setengah. Gokil. Pak Guru Gembul, pertanyaan terakhir. Apabila 24 jam lagi Pak Guru Gembul tahu mungkin sudah tiada di dunia ini gitu ya, apa episode terakhir yang akan Pak Guru Gembul lakukan? Enggak, saya menikmati kehidupan saya. Bahkan ketika saya mati setelah ini pun sebenarnya secara pribadi saya gak jadi masalah. Tujuan saya, jadi saya tuh dulu dalam tanda kutip, ini saya cerita sedikit ya, saya tuh dulu udah tanda kutip gitu ya, udah bikin deal-dealan sama Tuhan gitu, dalam tanda kutip gitu. Jadi kalau saya mau mati kapanpun gak jadi masalah. Tapi yang paling penting itu adalah saya minta tambahan waktu sama Tuhan, bukan untuk kehidupan saya sendiri, tapi saya pengen memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya buat masyarakat. Jadi kalaupun nanti saya harus mati gak apa-apa, yang penting ide dan gagasan saya itu memberikan pencerahan buat orang-orang yang hidup setelah saya meninggal. Jadi saya udah soal video soal apa gak apa-apa, tapi kasih saya kesempatan untuk bisa berbicara dan menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Dan itu adalah semuanya, semuanya dimanapun di podcast ini, dimanapun ide-ide saya tuh saya keluarin di situ. Jadi nanti ini adalah salah satu dokumentasi. Ketika saya meninggal nanti, video saya di sini itu tetap akan dilihat sama orang kan? Ya. Dan jadilah orang-orang yang bersaksi bahwa saya telah menuntaskan amanah. Sekali lagi, salam untuk Guru Gembul. Pak Guru, sebuah kehormatan gue bisa kedatangan Guru Gembul di Sudah Kecil Podcast. Terima kasih sudah hadir ke sini. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe Guru Gembul channel. Dan nextnya mau ada project apa lagi nih Pak Guru nih? Ya ada beberapa, tapi berapa ya? Kepanjangan itu kalau ya. Oke. Kita tunggu terus aja Pak Guru Gembul nih, akan ada gebrakan-gebrakan apa lagi nih di YouTube-nya. Selain itu main juga channel lain, Instagram, TikTok.
Ada teman-teman yang ikut. Ada teman-teman yang Ini yang megang IG saya, ada yang IG, megang ya. TikTok. Kalau saya sendiri ya di YouTube aja. YouTube aja gitu ya. Ya, semoga menuju 1 juta subscriber bentar nih Pak Guru, 900.000 ya, 970.000 kalau nggak salah saya lihat. Sebenarnya masih lama sih. Wah, dikit lagi lah. Apalagi kita. Kita 10.000 aja belum. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe juga Studio Kecil TV. Saksikan terus Studio Kecil Podcast tiap hari Sabtu ya. Bersama gue Niko. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan ada Pak Guru Gembul juga. Sampai jumpa lagi di Studio Kecil Podcast berikutnya. Bye-bye.